Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 IKIM menjelaskan materi tentang pengelolaan lembaga keuangan syariah. Di sini saya yang bernama Dini Permatasari, NIM 19631022, dan dua rekan saya. Baiklah, saya di sini Febrian Armansa, NIM 19631032. Perkenalkan, nama saya Iman Wahyudi, NIM 19631046. A. Bank, teller, customer service. Yang pertama yaitu bank. Bank berasal dari kata Itali banco, yang artinya bangku. Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat, serta memberikan jasa bank lainnya. Pengertian bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bank terdiri atas yang pertama yaitu Bank Umum Syariah, yang kedua yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 2. Teller. Teller adalah petugas yang bekerja di front line banking queue dan melakukan transaksi langsung dengan nasabah dalam bentuk penerimaan atau penarikan, baik berupa transaksi tunai maupun non-tunai, dalam melakukan pembukuan ke dalam sistem bank. Fungsi teller memberikan jasa pelayanan kepada nasabah dalam melayani kegiatan penyetoran dan penarikan uang tunai, pemindahan bukuan atau penyetoran non-tunai. Dalam penerapan sistem teller, terdapat jenis teller. Yang pertama yaitu corporate teller, yang kedua yaitu individual account teller, yang ketiga yaitu non-cash teller. 3. Customer service. Customer service secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberi kepuasan kepada pihak nasabah melalui pelayanan, dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah. Fungsi customer service. Yang pertama yaitu sebagai resepsional, yang kedua yaitu sebagai deskman, yang ketiga yaitu sebagai salesman, yang keempat sebagai komunikator. Materi yang ke B yaitu non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank syariah non-bank ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pasar modal, yang kedua, pasar uang syariah, dan yang ketiga, asuransi syariah, yang keempat, dana pensiun, dan yang kelima yaitu modal ventura. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 5 tersebut. Yang pertama yaitu pasar modal. Nah, pasar modal ini merupakan tempat pertemuan dan melakukan antara pencari dana dan penanam modal. Dalam pasar modal diperjualbelikan seperti saham dan obligasi. Artinya, jika diukur dari waktunya, modal yang diperjualbelikan adalah modal jangka panjang. Nah, dan yang kedua yaitu pasar uang syariah. Melalui kebijakan operasi moneter syariah dengan instrumen antara lain sertifikat bank syariah yang pertama, yang kedua pasar uang antar bank syariah, dan yang ketiga dengan instrumen sertifikat investasi mudharabah. Ini operasionalnya diatur oleh Bank Indonesia, sedangkan pemenuhan prinsip syariah diatur oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan yang ketiga yaitu asuransi syariah. Asuransi syariah ini adalah usaha saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara sejumlah pihak atau orang melalui investasi dalam bentuk aset atau tertentu yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah akad tersebut.
Dan yang keempat yaitu dana pensiun. Nah, dana pensiun ini merupakan kegiatan mengelola dana pensiun dari pemberi kerja. Dana pensiun melalui iuran potongan gaji karyawan tersebut. Setelah itu, dana yang terkumpul oleh dana pensiun diusahakan lagi dengan menginvestasikan ke berbagai sektor yang tujuannya untuk menguntungkan. Nah, dan yang kelima yaitu modal pentura. Modal pentura ini merupakan pembiayaan oleh perusahaan yang usahanya mengandung resiko tinggi. Jenis ini relatif masih baku di Indonesia. Usaha banyak yang memberikan pembiayaan tanpa jaminan yang umumnya tidak dilayani oleh lembaga keuangan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, ini mampu mengambil keputusan dalam setiap masalah. Nah, dalam setiap masalah, di antara solusi yang dapat ditindaklanjuti secara berjamaah ialah yang pertama itu korelasi institusi pendidikan dalam pengembangan perbankan syariah. Salah satu penghambat perkembangan dari bank syariah ialah keberadaan sumber daya manusia. Upaya untuk menciptakan SDM yang handal dan profesional di bidang perbankan syariah tentunya tidak terlepas dari peranan institusi pendidikan yang dalam hal ini berperan sebagai pencetak SDM. Nah, yang selanjutnya perhatian pemerintah. Nah, pemerintah harus turut serta mendorong iklim investasi bank-bank syariah di Indonesia, sebab memang sudah harus menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk mendorong serta perkembangan perbankan syariah saat ini menjadi tuntutan masyarakat luas. Selanjutnya, memperlihatkan